Jadi sekali lagi, kalau memang bahasanya, wah nanti lawan Belanda gimana, wah itu nomor 7 gimana, itu European Champion, ya kita sebagai negara yang sedang berkembang ya kita nggak takut. Apapun hasilnya itu, yang penting adalah kesempatan yang diberikan oleh FA Belanda kepada kita, itu yang harus kita junjung tinggi, dan kita harus bahagia menerima kesempatan ini. Ini semua ini adalah untuk kemajuan timnas wanita kita. Apalagi kalau kita bisa bertanding secara sengit melawan Belanda dan Jordan, dan itu hasilnya akan kelihatan untuk AFF di November nanti. Karena AFF November nanti ini akan berkelanjutan lagi ke tahun depannya, yang kita pun akan insya Allah mengikuti kualifikasi untuk ada World Cup nanti. AFC qualifying-nya kan di tahun depan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ketum yang telah memberikan, ini kelihatannya jadwalnya sangat padat sekali ya, tapi memang harus seperti ini, dan anak-anak kita juga udah, saya lihat sendiri juga sudah siap. Jadi yang bisa saya sampaikan hanya itu, semoga eh, seluruh rakyat Indonesia bisa mendukung ya dan memberikan support kepada eh, tim nasional wanita kita yang sekarang. Terima kasih dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari media. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Senior dari RRI. Mungkin untuk Timnas Putri, entah mungkin dari Pak Erik atau Bu Vivin, target paling realistis sekarang saat ini apa sih Pak dengan persiapan sebenarnya kita mau ke AFF untuk November nanti, target realistis paling sekarang untuk Timnas Putri apa? Dan terkait untuk Timnas Putri juga, kemarin kan beberapa bulan yang lalu sudah diperkenalkan beberapa pemain keturunan Indonesia, dan apakah statusnya memang sudah WNI atau sudah bisa bermain untuk timnas atau ada beberapa pemain lagi yang akan menyusul? Terima kasih. Baik, Mbak, saya bantu jawab. Kalau targetnya untuk November kita target juara AFF. Karena kebetulan AFF yang sekarang ini Filipina, Vietnam, Thailand itu disidit, jadi nggak ikut. Nah, sisanya itu yang akan ditandingkan di Piala AFF dan kita yakin kita dengan tekad yang kuat, persiapan yang matang bahwa kita targetkan kita bisa jadi juara untuk AFF yang sekarang. Nah, terkait pertanyaan tentang pemain, sudah ada 3 pemain yang bergabung karena kebetulan mereka punya paspor Indonesia, itu Katarina Stalin, kemudian Sydney Hooper, kemudian Kayla Kristianto. Jadi mereka bergabung bersama tim yang sedang menunggu untuk kita bisa punya kesempatan mereka memiliki paspor Indonesia seperti yang sudah pernah hadir di sini itu Noah dan Estella. Itu sedang menunggu jadwal. Nah, satu lagi yang kita sedang menunggu dari Australia itu ada Talia Grossman yang sekarang sebetulnya Talia sudah oke untuk bergabung, hanya sekarang sedang masa pemulihan hip injury. Jadi Talia ini kiper, goalkeeper. Dia sedang pemulihan. Kemudian satu lagi yang kita tunggu approval, waktu Coach Mochi kemarin punya kesempatan untuk hadir di Olimpiade, ada jadwal Coach untuk datang ke Belanda untuk talent scouting. Di situ kita ketemu dengan satu pemain diaspora kita yang namanya Nikita Trom. Nikita Trom juga sudah oke, tapi kita perlu satu kali lagi kesempatan untuk latihan bersama untuk bisa meyakinkan Coach Mochi memberikan rekomendasi kepada Nikita untuk bergabung di Timnas Indonesia. Itu dari saya mungkin Mas Galih. Kalau PSSI tentu sabar ya dengan komitmennya yang kita sudah deliver, saya rasa
angka 30 miliar bukan angka yang mudah untuk kita mencari pendanaan. Tetapi itulah komitmen dari kami ketika kita bisa meyakinkan pihak pemerintah, pihak swasta untuk sama-sama percaya kepada Timnas Putri gitu. Karena itu jadwalnya juga serius sekali ya Pak Manajer ya, Pak Gali. Nah, memang AFF itu jendela pertama sebelum nanti kita ke Asia. Dan mungkin kalau target Piala Dunia untuk Timnas Putri itu 2036, berapa ya? Ya, untuk Piala Dunia 2030 lebih. Ya, jadi banyak sekali pemain-pemain juga yang Pak Gali, Bu Vivin rekrut juga ada yang 15 tahun, ada yang 17 tahun sekarang, usia-usia muda tetapi main di senior. Karena memang jumlah talenta pool kita itu masih sangat amat kurang karena memang mati suri yang sudah cukup lama. Jadi itu yang kita coba fokuskan. Ya, makasih. Selamat siang, Pak Erik. Saya Majid dari Tribun News. Mengenai Timnas Putri ini memang kan tadi dijelaskan sangat padat ya sama Bu Vivin agendanya sampai ke Desember. Mungkin pertanyaan saya lebih ke PSSI-nya, Pak. Di samping kita memperkuat sisi timnasnya sebagai penegasan kembali Liga 1 Putri ini kapan sih Pak benar-benar akan digulirkan kembali? Dan kemudian yang kedua, apakah dari PSSI bisa istilahnya apa ya menekan kepada Asprof untuk setidaknya bisa menggelar turnamen-turnamen atau kompetisi sehingga dari PSSI Coach Mochi juga bisa langsung memilih ketika ke daerah-daerah untuk bisa melihat bibit-bibit pemain putri itu aja. Terima kasih Pak. Ya, nanti Asprof kalau kita di Exco Sekjen namanya kita ganti ke depan. PSSI provinsi gitu. Karena kalau Asprof bingung kita Asprof siapa? Asprof Perbasi, Asprof nanti PSSI provinsi. Cocok ya? Cocok. Biar ini brandnya PSSI juga sampai daerah gitu. Nah, kita di Exco ya Bu Vivin, Bu Tisa dan kita semua punya komitmen lah untuk melahirkan Liga 1 Putri. Saya waktu itu menjanjikan 2026-2027. Kenapa? Memang dorongan banyak sekali, tetapi kan talentanya itu belum cukup gitu loh. Kan kita kalau melahirkan liga ternyata nanti berhenti di tengah jalan karena kekurangan pemain, kualitasnya juga buruk. Itu kan mempermalukan juga kita sebagai bangsa karena kalau kita bicara liga itu pasti kita di benchmarking dengan yang ada di Asia Tenggara atau dunia. Seperti sekarang Liga Putra pun Liga 1 keluar nomor 6 di Asia Tenggara, nomor 28 di Asia. Yang putri pun akan gitu. Dan putri ini juga sebuah kompetisi yang baru meledak ketika ada kejuaraan dunia putri di Australia kemarin. Itu memang baru hype-nya baru meledak. Kita lihat bagaimana pertumbuhan di Amerika sendiri, Liga Putri sendiri masih coba konsolidasi. Ya di Eropa mungkin Inggris sudah cukup solid gitu. Ya jadi kita punya komitmen 2026-2027. Kita sudah diskusi di Exco. Ya Bu Vivin juga sudah bentuk tim dengan saya. Ya kurang lebih nanti jumlah klubnya kalau talenta poolnya cukup itu 8 klub. Ya, 8 klub. Ini jangan disambung-sambungin yang lain ya. Ini 8 klub ya. Nah, karena memang kalau di bawah 8 takutnya musim kompetisi terlalu pendek. Kalau di atas 8 takutnya bengek. Ya, karena kan ada cash flow, uang, sponsor, talenta lain-lain. Nah, kita memprioritaskan dari klub Liga 1 yang ingin memiliki klub sepak bola putri atau nanti kita akan buka siapa yang ingin berinvestasi di sepak bola putri.